Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naparianti, NIM 2018-143-465, kelas 4 MPGSD, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra kelas tinggi, dosen pengampu Mega Prasrihamni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 keterampilan berbahasa, media pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Pertama, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang prosesnya itu untuk mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai yang terkandung di dalam bahasa tersebut. Nah, keterampilan menyimak ini terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan pra-menyimak, saat menyimak, dan pasca menyimak. Nah, strategi menyimak terbagi menjadi 6, yaitu strategi simak ulang ucap, simak kerjakan, simak tulis, simak terka, simak petunjuk, dan simak berantai. Kedua, yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengutarakan pendapat dalam bentuk lisan. Nah, keterampilan berbicara ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama, metode ulang ucap. Diulang secara bersama-sama, diucapkan secara sendiri-sendiri. Yang kedua, yaitu metode lihat ucap. Yang ketiga, yaitu metode menjawab. Yang keempat, yaitu metode pertanyaan menggali. Yang kelima, yaitu metode melanjutkan. Yang keenam, yaitu metode menceritakan kembali. Yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini terbagi menjadi 2, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Nah, pembaca permulaan ini terjadi di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Membaca lanjutan dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, membaca lanjutan ini mempunyai beberapa jenis, yaitu membaca pemahaman, membaca sekilas, membaca cepat, dan membaca di dalam hati. Bagian pembelajaran membaca itu ada 3, yaitu pra-membaca, saat membaca, dan pasca membaca. Nah, kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu pra-membaca, itu ada kegiatan mengidentifikasi bacaan. Saat membaca itu ada kegiatan ditetapkannya jenis-jenis bacaan lanjutan. Dan yang ketiga yaitu pasca membaca. Nah, pasca membaca ini yang pertama yaitu mengulang kembali apa yang dibaca dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan terkait yang dibaca. Keempat yaitu keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis adalah keterampilan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan informasi dalam bentuk tulisan. Nah, adapun jenis-jenis membaca lanjutan yaitu deskriptif, argumentasi, narasi, eksposisi, dan persuasi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi, bahan pelajaran kepada peserta didik. Adapun menurut Hamalik 1989, media pembelajaran adalah alat bantu dalam hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu sebagai medianya. Nah, media pembelajaran ini ada banyak sekali jenisnya. Itu ada audio, ada visual, audiovisual, proyeksi, multimedia, dan berbasis komputer. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini menurut Kem dalam Winasanjaya 2008 yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan maksimal. Strategi pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam. Ada exposition, discover learning, group, dan individual learning. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada beberapa macam, yaitu ada berpusat pada guru dan berpusat kepada siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran ini ada seperti ceramah, demonstrasi, presentasi, praktek, dan itu termasuk contoh metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan atau mempraktekkan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun teknik atau taktik itu bersifat spesifik, individual, dan unik. Yang terakhir yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran yang disajikan secara khas oleh setiap guru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya Nova Ariyanti. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.